Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Dalimah, NIM 118202024 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Tedi Priyatna MAG dan Bapak Yudi Irfan Daniel SSI MAG. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat ilmu mengenai epistemologi. Apa sih yang dimaksud dengan epistemologi itu? Secara sederhana, epistemologi juga disebut dengan theory of knowledge atau teori pengetahuan. Pengetahuan di sini dalam arti sebuah usaha yang dilakukan secara sadar, baik dalam proses atau penarikan kesimpulan mengenai kebenaran suatu hal. Secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi dapat didefinisikan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempelajari asal mulanya sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Dalam kajian epistemologi, kajian mengenai kebenaran haruslah bersifat objektif, sehingga siapapun akan mendapatkan paham yang sama dalam memandang sebuah masalah dan solusi dari masalah tersebut. Nah, ada juga yang mengemukakan bahwa epistemologi disebut sebagai logika atau ilmu berpikir. Nah, dalam pengertian lain pula, ada juga yang menyatakan bahwa epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan atau lebih menitik beratkan pada proses pencarian ilmu. Nah, terdapat 3 persoalan pokok dalam bidang epistemologi. Yang pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang? Lalu yang kedua, apakah watak dari pengetahuan itu? Dan yang ketiga, apakah pengetahuan manusia itu valid atau benar? Dan bagaimana cara membedakan antara kebenaran dan kekeliruan? Nah, dapat disimpulkan dari 3 pokok persoalan tadi dalam bidang epistemologi bahwa ruang lingkup kajian epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Nah, tetapi Mudlor Ahmad lebih memerinci mengenai ruang lingkup epistemologi menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batasan, dan sasaran pengetahuan. Nah, menurut John Hospers, dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Philosophical Analysis, mengemukakan bahwa ada 6 alat untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, melalui pengalaman indera. Nah, pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan berupa alat-alat untuk menangkap objek dari luar melalui kekuatan indera. Lalu yang kedua, cara untuk memperoleh pengetahuan yaitu melalui nalar. Dan yang ketiga, melalui otoritas atau wibawa yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang lain dapat menerima pengetahuan atau menangkap pengetahuan dengan adanya wibawa tersebut. Nah, yang keempat, melalui intuisi atau kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan. Lalu yang kelima, melalui wahyu. Nah, wahyu ini bisa dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan kita. Nah, yang terakhir melalui keyakinan. Keyakinan merupakan kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh dari kepercayaan. Nah, setelah saya menjelaskan mulai dari pengertian epistemologi sampai kepada alat untuk memperoleh pengetahuan, lalu yang terakhir, apa pengaruh epistemologi bagi kehidupan? Nah, secara global, epistemologi sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Nah, epistemologi juga mengatur semua aspek studi manusia, mulai dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial.
Epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi dalam menemukan dan menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, semua bentuk teknologi yang semakin canggih dan banyak digunakan saat ini itu juga merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran secara epistemologis. Nah, hasil pemikiran tersebut merupakan pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang bagaimana cara mewujudkan sesuatu dan perangkat apa yang harus disediakan dalam mewujudkan sesuatu tersebut. Sehingga kajian filsafat epistemologi ini akan selalu eksis dalam seluruh cabang ilmu yang ada. Nah, semoga dengan mempelajari epistemologi ini menjadikan kita sebagai manusia yang selalu berpikir dan berkreasi dalam menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.